sangat setuju ya dengan Bang Logika. Justru disinilah dengan secara terang-terangan nanti kita akan merungkai. Sesungguhnya fitnahan, tuduhan, ataupun tomahan daripada terlontar dari pihak manapun yang selama ini diwar-warkan itu terletaknya di mana? Dengan dasar kita adalah dudukan kembali kitabullah atau kitab yang kita percayakan dari Tuhan itu sebagai pundasi, mencari tahu titik itu. Sebelum kita merungkai ayat, sebenarnya kalau teman-teman Kristen jujur, satu-satunya kitab yang namanya Holy Bible atau Gospel yang diharamkan oleh penganutnya di muka bumi adalah Bible itu sendiri. Tidak percaya? Silakan cross-check Google. Ini ada di Amerika Syarikat dari California. Ada 5 negeri yang mengharamkan Bible. Tidak perlu dulu kita ke ayatnya. Sebab musabab itu diharamkan adalah ayat pornonya terkandung 1174 ayat. Ayat zinanya terkandung sebagai 8 ayat. Buah pelirnya terkandung sebanyak 2 ayat. Dadanya diramas-ramas terkandung sebanyak 4 ayat. Dan ayat bunuhnya, pedangnya termaktub 826 ayat. Kenapa Al-Hidayah tahu itu? Tidak perlu kita merungkai dulu satu-satu. Sekarang langsung persilakan kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu surat perang, ayat perang itu hanya 5. Surah At-Taubah, surah Muhammad, dan kita temukan di ayat-ayat yang lain. Tetapi itu hanya 5, tidak lebih. Sementara ayat porno, alhamdulillah karena kebetulan Al-Quranul Karim ini adalah kalam Allah, yang berfirman di dalamnya adalah Tuhan yang tahu akan sifat malu-malunya manusia, sifat malunya manusia sehingga dia tidak mungkin menyatakan sesuatu firman yang memalukan manusia, maka dia tidak akan mengutarakan sesuatu yang mengaibkan ciptaannya. Ini membuktikan, alhamdulillah, bahwa kalam Allah atau Al-Quranul Karim itu bukan karangan manusia. Sebaliknya, kalau kitab yang dipegang oleh teman-teman kita Kristen, saudara kita Kristen, yang dipercayakan mereka oleh sebagai kitab, yaitu Injil atau Alkitab, murni itu adalah karangan orang-orang Yunani. Camkan baik-baik, Bible itu bukan Injil, tetapi itu adalah karangan orang Yunani. Yang mana legalitas terkandung di dalamnya, termaktub di dalamnya adalah pengajaran orang-orang yang jauh setelah abad-abad Nabi yang menerima firman tersebut wafat ataupun diangkat ke langit. Baru ada namanya buku dari Yunani yang hasil konsili. Jadi memang saya terapresiasi dengan komal-komal seperti ini. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik menyanggah, saya berjanji. Ada Bang Logika punya kitab, saya hanya sebutkan ayat dan silakan cross check Bible. Dan kami juga mempersilakan untuk membawakan ayat dalam Al-Quran. Kenapa mereka menggunakan hadis? Nah, ini persoalan yang kedua. Persoalan yang kedua, kenapa menggunakan hadis? Karena untuk merendahkan orang Islam, untuk menghinakan orang Islam, untuk menidakkan ajaran Islam, itu di dalam Al-Quranul Karim tidak bakal mereka temukan cacat celah. Karena Allah memberi tantangan langsung. An-Nisa ayat 82. Dan tidakkah mereka memperhatikan Quran? Jika sekiranya Quran bukannya datang dari Allah, maka tentulah mereka mendapati pertentangan yang begitu banyak. Al-Baqarah ayat 23-24. Firman Allah Subhanahu wa taala, jika sekiranya mereka ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran, suruhlah mereka membuat semisal 1 ayat saja dan kumpullah seluruh dunia penolong mereka selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berjanji akan menjaga Al-Quran itu. Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafizun. Jadi kalau Allah menjaga Al-Quran itu bukan boleh disunting oleh manusia, tidak boleh diubrak-abrik oleh manusia. Sebaliknya kalau kita lihat Bible dalam Yohanes 21 nomor 24-25, referensi dari Yohanes, kalau ditulis semua ajaran Yesus itu satu dunia pun tidak dapat memuat kitab. Silakan cross check. Tetapi sebagaimana yang direferensikan oleh Lukas dalam Lukas 1 nomor 1, dalam bukuku yang pertama aku telah menulis semua apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini membuktikan bahwa itu dikarang oleh manusia dan itu bukan dari Tuhan. Kalau ada teman-teman Kristen yang mungkin merasa Al-Hidayah ini sok tahu lain yang ada di Bible kami yang kami tidak pernah baca atau tidak pernah kami dengar begitu, tanya ke saya cuma sodorkan beberapa ayat, baca Ulangan 23 dari nomor 1 sampai 24, baca juga Yeskiel 23 nomor 1 sampai nomor 10,
baca juga Hakim-Hakim 19 nomor 1 sampai nomor 19. Dari 3 ayat ini saja insya Allah mudah-mudahan akan terungkai keterangan-keterangan itu bahwa sesungguhnya Bible itu kenapa diharamkan, karena itu mengandung banyak ayat pornografi dan persundalan. Allahu a'lam bishawab. Gitu mungkin dari saya, Bang Logika. Silakan. Oke, terima kasih Bang Alhidayah ya. Sekarang untuk dari teman Kristen di sini mungkin ada Bang Minus aja ya. Yang lain kalau ada Kristen di sini silakan bersuara aja ya. Tapi kayaknya Bang Minus yang tadi udah turun. Silakan Bang Minus, tunjukkan pesona Anda ya. Tolong tunjukkan yang menurut Anda ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ada yang cabul menurut Anda ya, nanti baru kita baca, kita dengarkan. Gitu. Kalau menurut Anda yang mana silakan keluarkan dan kita bacakan di sini. Silakan, kami berikan Anda waktu seluas-luasnya. Ya, betul nggak Bang Alhidayah? Teman-teman betul ya? Kita berikan dia waktu seluas-luasnya ya. Iya. Tapi ingat kalian, jangan asumsi. Cukup fokus saja ke ayat-ayatnya yang harus dibacakan supaya kita tadi nggak memotong-motong gitu. Silakan. Iya, jangan ditambahkan dan dikurangkan. Oke. Iya, tadi kan gini Bang, tadi dikatakan itu bahasa Yunani itu karangan manusia. Lalu minta tanggapannya Bang, bagaimana dengan bahasa Ibrani, Taurat Perjanjian Lama itu Bang? Apakah sama? Karangan manusia juga Bang, silakan Bang. Kenapa tiba-tiba tidak nyambung kita ini? Saya pakai Digi Bang. Kamu pakai sinyal di Indonesia apa ya kartu kamu pakai ya? Saya pakai Digi Bang di sini. Kenapa tidak nyambung sinyal kita ini ya? Lain yang saya bilang ya, lain kamu bilang. Bahasa Yunani itu karangan manusia. Lalu bagaimana dengan Taurat Bang? Ini lain pembahasan kalau ini merungkai tentang apakah kitab itu betul dari Tuhan Yesus atau dikarang oleh orang Yunani. Kalau ini topiknya lain. Sekarang topik yang kita di sini adalah ajaran cabul Islam dan Kristen. Jadi tolong kasih sambung kartu HP-nya supaya lain kita sama. Jangan saya membahas tentang kartu Digi, kamu membahas tentang kartu yang ada di sana. Saya tidak tahu kartu apa yang kau pakai. Ya, kita fokus menggunakan Bible ini dan menggunakan Al-Quran. Kita fokus saja kedua ini dulu. Tadi ya justru nggak nyambung itu. Bible itu kan merangkum bahasa Ibrani dan Yunani. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Tapi yang diserang Perjanjian Baru, Yunani. Makanya aku nanya, bagaimana dengan bahasa Ibrani? Bung, gitu. Kalau itu yang kau tanya, saya jelaskan simpel samamu ya. Yang ada ditempel di kitab Anda, 5 kitab Sebiktaf, Torah tertulisnya Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, dan Imamat. Itu bukan milik Kristen. Itu dulu punya yang harus kau tahu. Iya, tanggapi dulu. Itu adalah hasil colongan atau hasil curian mereka dari bahasa Ibrani karena diambil sejarahnya dari Musa. Sementara kenapa ada namanya buku dari Yunani? Ini sekali di samping penyolongan juga membuat Tuhan-Tuhanan baru yang diinkarnasikan sebagai ajaran dewa pagan, yaitu Zeus menjadi Yesus. Enggak gini Bang. Nah sekarang masalah yang kita kembalikan di sini adalah ajaran porno, ajaran cabul, Islam dan Kristen. Apakah? Tolong jangan jadi gila Bang Minus. Langsung aja ke poinnya, tunjukkan satu aja minimal dulu yang Anda ketahui. Menurut Anda di dalam Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 157. Ini nggak menurut saya cabul nih. Nah, kita buka, kita baca, gitu. Minimal. Kenapa dia pura-pura pingsan dia ini? Itu jelas. Yeskiel 23, ada Hosea, ada ini itu sebagainya. Ini nggak ada yang paham. Nggak ada yang paham Bible berarti. Jadi berarti saya yang tanya sama kamu kalau begitu. Kamu yang paham dari saya kan? Saya tanya kalau begitu ya. Juga pertanyaanku. Minus. Jangan kamu pura-pura dulu. Kamu yang paham, saya tanya samamu ya. Paham. Boleh? Oke. Saya tanya samamu. Coba penulis yang terawal Bible itu siapa? Enggak tanggapi. Coba kasih tahu aku. Kan kamu bilang kami tidak paham. Jadi kalau hanya klaim, kalau hanya kamu bilang kau ganteng tapi faktanya kau adalah tambolong, itu klaim cuma-cuma. Sekarang coba, siapa penulis yang awal yang namanya Holy Bible? Coba kasih tahu aku. Enggak bro, gini bro. Tadi kan premis. Sebab itulah kasih sambung kalau mau diskusi. Kenapa debat gusir? Karena begini utak dongo oten-oten yang dasar ndak ada tahu apa-apa dibawa di atas. Tadi kan premisnya kan, framingnya kan bahasa Yunani itu. Oten-oten yang lain naik aja naik.
Bagaimana Naik dengan aja, bahasa aja. Ibrani? Minus, dengar, Karangan minus. siapa kira-kira, bro? Minus. Oh, Iya, minus. itu karangan Dengar ya, siapa dengar ya. kira-kira, bro? Enggak, Sekarang, dengar dulu, bro. apakah Tanggapi dulu cabul-cabul di Bible itu kau bilang kitab suci dari Tuhan? Enggak, makanya Saya kembalikan kamu ke topik ini. Apakah perkataan cabul di Bible itu adalah firman Tuhan? tunjuk di mana? Tunjuk di mana? Oke. Hakim-Hakim 19:24 Itu coba perjanjian dibacakan lama Bunda atau Logika. itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani kira-kira, bro? Bukan bahasanya yang di anu di sini. Sekarang Tadi bahasa Bible-mu di situ Yunani, kan ada framing, bukumu yang namanya gimana sih? Bible, Paham. Biblus. Ini nggak ada yang paham. Sekarang yang susah ini. terkandung di Biblus itu kita bukan mengkaji bahasa tetapi mengkaji ayat. Tadi abang yang bawa bahasa Yunani, sekarang bahasa Ibrani ini gimana? Memang kau pandai bahasa Yunani, Bang? Nggak ada yang paham ini. Inilah masalahnya kalau modal congor, tiada apa-apa tahu tetapi banyak bunyi. Kita bacakan aja yang berbahasa Indonesia. Hakim-hakim itu kan bahasa teks orinya itu bahasa Iya, gini aja, Ibrani, bukan bahasa Yunani, Kita kan Bang di Bro. Indonesia. Gimana kalau kita baca di ini aja di sini gimana? Belajar Nih, dulu kita kan baru sampai- nyerang jadi orang bukan. gitu sih menurutku. Bilang aja saya tidak mampu sama Hidayah tetapi harus congor saya karena nanti malu Kristen begitu loh. Kan senang didengar kalau begitu. Ya, Bang, Jadi saya belajar kasih tahu dulu kamu baru minus nyerang untuk orang. berhadapan sama namanya apologet Islam, apalagi Iya, Kristen Abang yang dungu belajar yang tidak tahu dulu. Bible-nya tetapi sok nekat, maka harus kami belajar pura-pura dulu. dongo supaya kita nyambung. Pahami dulu. Tetapi alhamdulillah, Itu mana bahasa Allah Subhanahu wa taala melalui referensi Al-Qur'anul Karim tidak mau kalau umatnya itu ada yang dongo-dongo. Sebab itulah ditetapkan kepada orang-orang dongo menjadi pengikut Paulus selama-lamanya. Begitu. Abang nggak ngerti apa-apa berarti tadi bawa bahasa Yunani, tiba-tiba yang dibahas hakim-hakim bahasa Ibrani itu gimana itu? Dulu, tolong Nggak bawa bisa lanjut data ini. untuk yang seringkali menyerang agama Islam. Iya, itu dia nggak apa? mampu sudah, Bang. Nggak mampu dia. Nggak paham berarti tadi bahas bahasa Kamu yang Yunani, nggak paham. tapi yang dibawa Dan nyambung. Saya sudah bilang kalau ada Kristen yang pintar itu pasti masuk Islam ataupun ateis. Itulah Padahal pilihan itu, orang-orang Bang, yang berpikir. Kita kasih contoh, Bang. Maksudnya itu gini, woi, oten-oten, dengarkan baik-baik ya. Simpel kok sebenarnya. Tunggu ya, mana nih? Nah, contohnya saya bacakan gini nih satu. Ya, saya bacakan gini nih. Yeskiel 16 nomor 7. Aku membuatmu besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau tumbuh dan menjadi besar, bahkan sampai menjadi dewasa. Payudaramu sudah berbentuk dan rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang. Itu contoh level satunya. Nah, cukup kita bacakan. Nah, giliran dia yang membacakan Al-Quran yang menurut dia ada bahasa-bahasa yang gimana. Saya bilang tidak ada akan Kristen yang mampu menunjukkan kecacatan Al-Quran itu. Nah, kenapa mereka itu panas duluan? Karena alhamdulillah orang Islam ini penuh dengan literlek pengetahuan. Itu ilmu Allah. Jadi kita kebetulan dalam Islam tiada yang namanya dogma, doktrin gereja, tiada yang namanya doktrin di masjid. Maka kita berbahas dengan data, berbasis data. Jadi bila mana mereka tahu nanti akan aku mati blunder ini kalau aku bahas ini, maka pura-pura jadi gila lah mereka di atas. Itulah Kristen yang sebenarnya. Gini Itu satu sedikit contoh menunjukkan. Ali, Bang. Silakan, Bang. Satu contoh Ya, Bang silakan. logika. Ada yang menarik itu ya. Contoh Keluaran 36. Coba buka, Bang. Keluaran 36. Bang logika coba buka Keluaran 36. Keluaran 3 nomor 6. Coba buka. Bang logika ada buka Bible? Keluaran nomor 3 ayat 6. Sudah? Coba Oke, dibacakan, 3 Bang. ayatnya. Oke, saya bacakan ya. Tuhan berfirman Ya, lagi, nomor 3. Akulah Allah Ya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Silakan, Bang. Keluaran 3 ayat 6. Ya, kalau di dalam TEV ya, di TEV apa namanya? Tanakh English Version ya. Itu ada namanya drinking and sex ya. Minum dan seks. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu ada sahak atau seks atau pesta seks. Nah, jadi gitu. Itu kalau kita menggunakan dua Bible, yang satu berbahasa Tanakh English Version yaitu drinking and sex. Kemudian kalau kita menggunakan bahasa Ibraninya, sahak itu adalah
pesta seks ya. Jadi gitu. Itu salah satu contoh aja. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Belum lagi yang lain. Saya coba buka-buka catatan-catatan saya ini karena banyak. Contohnya tentang buah dada Kidung Agung nomor 1 13. Kemudian Kidung Agung nomor 4 15. Kidung Agung 7 nomor 10 ayat sampai 10. Kemudian Kidung Agung 78 buah dada ya kan. Banyak Ten ya kan. Kita Ulangan 23 20 buah pelir. Zakar kuda. Buah pelirnya rusak gitu kan. Itu ulangan 23 nomor 1. Buah pelirnya rusak, yaitu Imamat 21 20. Nah, jadi itu Ten. Banyak itu contoh ya, contoh. Contohnya apa? Artinya memang betul kata Bang Hidayat tadi, di Amerika Bible itu dilarang gitu di perpustakaan sekolah ya. Di perpustakaan sekolah karena apa? Akan merusak psikologi siswa gitu kan. Merusak psikologi siswa karena apa? Ada unsur-unsur seksologi yang ada di dalam Bible. Itu contoh ya. Terima kasih. Lanjut Bang Hidayah, Bang Logik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guruku semua. Oke, izin bentar Bang ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Saat kita sudah buka pembahasan khusus seperti ini, nih padahal penonton 147 loh nih. Banyak nioten di bawah, itu nggak ada yang mau naik satupun. Karena mereka tahu saat mereka naik, mereka mau ngomong apa coba tentang Al-Quran. Letak cabulnya di mana kan nggak mungkin. Besok ini Bang, ini besok ya. Untuk besok aku buka temanya, siapa penyembah batu. Tuh. Lu bisa penyembah batu. Nah besok kita buktikan pakai data. Masih ada yang nggak mau naik, kan gitu, betul nggak Bang? Udah terlalu selama ini kita selalu bahas tentang ketuhanan. Sampai mampus pun mereka cuma udah nganggap, udah doktrin Yesus Tuhan. Nah sekarang oke lah, kita terima aja Yesus Tuhan. Nah kita lihat ajaran Yesus kalian di sini. Ajaran Tuhan nggak dia di sini. Nah itu pula. Jadi siap-siap lah naik, nggak apa-apa. Silakan. Oke, silakan Bang. Ada kasih naik yang namanya yang ada salib itu, itu orang Malaysia itu. Sen, naik lah Sen. Bang Alidaya, moderator sini Bang, di Jambak aja Bang. Oh iya kah? Aku tidak tahu pula. Sorry. Saya Budi itu ya, saya Budi. Iya. Saya Budi. Oh, tunggu Bang Alidaya, tunggu. Belum. Baik. Oke, sudah. Silakan Bang, di Jambak aja Bang. Ya sambil di Jambak OTN-nya Bang, saya ingin sedikit bertanya Bang nih di kita ini. Ini sekian nih. Jadi gini Bang, kan kita di Muslim itu harus diperintahkan untuk beriman kepada kitab sebelumnya, artinya beriman ya, artinya bukan dalam arti mengikuti kan. Tapi begini Bang, di antara kitab salah satunya itu Kidung Agung. Boleh saya bertanya sedikit Bang Pikai? Boleh. Ya, itu kan contoh-contoh, misalkan ini ada ayat yang mengatakan bahwa itu yang berunsur-unsur, mohon maaf ya kalau agak porno sedikit. Iya, berunsur seks aja, langsung aja, nggak apa-apa. Ya, intinya begini, saya rasa Allah tidak mungkinlah memberikan firman-firman itu kepada Nabi Daud. Mengenai dapur itu yang berunsur jorok itu, saya tidak kurang mau Bang. Tapi kenapa dipercaya sama mereka? Karena mereka sudah bercampur kan ya Bang? Baik, bagus ini pertanyaan nih sebenarnya. Ini perlu dijawab karena supaya netizen sama saya sendiri akan teredukasi ilmu. Saya baru terfikir karena ada pertanyaan seperti ini. Sekarang ditanya sama Bang Roland, apakah yang ayat-ayat porno pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya kepada para nabi? Sebelum saya menjawab itu, ingat ya apa yang pernah saya argumentasikan di Kumal-Kumal. Bible itu perjanjian lama 39 kitab itu hanya mengandung 12% kebenaran. Yang namanya New Testament, perjanjian baru, itu hanya mengandung 6% keterangan yang masih benar. Jadi dalam 18% ini, dia terkandung ajaran tentang hikmah tauhid yang tidak pernah hilang. Bukan ajaran porno.
Kenapa ada ajaran porno? Ini sebaliknya yang timbul kemudian. Kenapa ada ajaran porno? Karena ingat, hal yang paling utama yang menjadikan kitab porno itu adalah kenapa dipenuhi dengan porno? Karena itu adalah orang-orang yang tidak tahu aturan agama samawi, yaitu orang-orang Yunani. Di situ jadi titik poinnya. Bila mana tidak tahu aturan dari Tuhan bahwa porno ini tidak boleh dilegalkan, tidak boleh dipelajari, tidak boleh dinaskan sebagai kitab, maka mereka yang tidak tahu pengetahuan itu menulis dengan sembrono. Al-Quran mengatakan, "Fawailul lillazina yaktubunal kitaba biyadihim summa yaquluna azamin indillah." Sebab itulah mereka mengatakan ini dari Tuhan, padahal itu ayat-ayat porno yang tertuang di dalamnya. Keterangan yang masih benar adalah tatkala ada yang namanya P52, papyrus, kode P52. Dalam 6 lembaran itu ayatnya ada yang 6, ada yang 4, ada yang 7 baris. Bukan 7 perikop, 7 baris. Coba lihat kalau Bible sekarang. 87.000 ayat perjanjian baru. Bagaimana boleh kode P52 yang cuma beberapa lembar boleh mencakup satu kitab banyak itu? Ini membuktikan bahwa itu telah dikarang oleh manusia, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Realita yang terjadi kemudian, ajaran para nabi yang tidak hilang itu adalah Ulangan 4:39, pada hari ini ketahuilah dan camkanlah, Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Ulangan 4:35, engkau diberi melihatnya supaya engkau tahu Tuhanlah Allah di langit dan di bumi, tidak ada yang lain kecuali Dia. Yang masih benar adalah Yesaya 43 nomor 10-11 misalnya, Akulah Tuhan Allah juru selamatmu yang membebaskanmu dari tanah Mesir. Sebelum aku tiada Allah dibentuk dan sesudah aku tiada lagi. Yang masih benar tatkala Nabi Daud alaihissalam mengatakan dalam 2 Samuel 7:22 atau di 1 Raja-Raja 18 nomor 24 bahwa Tuhan tidak ada yang sama seperti Dia, yang besar, la ilaha illallah, tidak ada yang lain. Dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam mengajarkan tentang Tuhan itu satu, yang tatkala dikatakan dalam Keluaran 3 nomor 15, inilah namaku, sebutanmu kepada turun-temurun kepada seluruh bangsa, namaku Allah. Ini yang masih benar. Tetapi tatkala mulailah beberapa orang meludahi Dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata dia ini benar-benar seorang nabi, malah para pengawal pun memukuli Dia, lalu yang Dia ini dikatakan Tuhan, ini murni karangan-karangan manusia. Tidak mungkin. Tuhan semesta alam tahu manusia ini punya sifat malu, wanita-wanita Hawa itu, kaum Hawa itu punya sifat malu, tetapi yang tertuang di dalam kitabnya kemudian adalah ayat-ayat porno. Ini sekarang alhamdulillah. Terima kasih teman-teman Kristen karena sudah direvisi. Sudah diubah. Coba dikembalikan di dalam kitab yang namanya 1928. Di situ Bang, boleh dibaca dalam Matius 20 dari nomor 1 sampai Markus 3 nomor 16. Semua keterangan-keterangan tentang penghinaan kepada Yesus. Zakarnya, jari telunjuknya dimasukkan di lubang keledai. Kerjaannya memasukkan jari di lubang keledai. Itu saja kerjaannya. Yang kemudian diedit oleh para pendeta. Masya Allah. Oke, terima kasih Bang atas informasi. Ya ingat ya teman-teman, yang kita mengatakan masih benar itu yang masih terkandung ajaran hikmah, keterangan yang benar. Tatkala Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam Bible mengajarkan Tuhan itu hanya satu, bukan ayat-ayat porno. Betul. Itu pasti dari manusia. Allahu a'lam. Masya Allah. Ya, oke. Terima kasih Bang. Berarti dengan Nabi sebelumnya yang mengatakan seperti itu Bang. Terima kasih. Dilanjut. Ya, tidak mungkin Bang. Oke, izin bentar Bang, ya ini ada tamu kita yang baru ya. Ya, tapi sebelum kita sapa yang baru, ya betul ya apa kata Bang Alida ya. Ya, kita tidak mengatakan seluruhnya itu adalah salah, tetapi masih ada sisa-sisa kebenaran. Kalau saya bicara gitu, sisa-sisa kebenaran itu masih ada. Betul, sisa-sisa kebenaran itu adalah ajaran tauhidnya. Seperti di Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal yaitu. Ya, walaupun itu sudah diedit-edit, tetapi masih kita dapat poinnya. Poinnya kita masih dapat, yaitu menyembah Tuhan satu-satunya, Allah yang benar, dan Yesus Kristus sebagai utusan. Jadi masih ada sisa-sisa ininya, padahal udah pernah diedit juga, gitu. Dan masih adalah, tetapi kebanyakan seperti yang menghina Yesus, yang mengatakan dia ini itu dan sebagainya, itu alam-alam. Ya, oke sekarang, halo, selamat bergabung, Chris. Oke, Mas Chris. Tadi kan udah pernah naik juga di sini sore tadi dari Kristen ya teman-teman ya, kita udah tahu. Nah, Bang Chris gini, di sini kita buka diskusi lintas agama yang temanya adalah ajaran cabul Islam atau Kristen.
Ya. Dan di sini cara kerjanya adalah, ya, tugas daripada saudara muslim mencari sebanyak-banyaknya di dalam Bible yang menurut teman-teman Islam itu adalah merujuk kepada ajaran cabul. Dan tugas daripada Bang Kris atau teman Kristen yang lain, ini satu bang kalau bisa sama Kristen ya, itu teman Kristen, yaitu mencari data di dalam Al-Quran yang menurut abang data itu, ayat itu adalah ayat-ayat cabul. Tunjuk akan kita bacakan. Kita dilarang mengomentari terlalu jauh. Biarkan teman-teman berpikir sesuai pemikiran dia tentang ayat yang kita bacakan. Jadi di sini tidak ada congor, tidak ada hoax. Ya, tidak ada yang namanya asumsi. Cukup kita berlandaskan Al-Quran dan Bible. Gimana, Chris? Bersedia atau tidak? Oh, kalau itu aturan mainnya ya tidaklah. Saya turun saja. Saya nggak terlalu mau mencampuri urusan agama orang lain. Tapi kalau ada yang mau Anda tanyakan tentang Ya mungkin dia tidak menguasai itu bang logika. Kasih pilih aja yang boleh dia kuasai aja kalau gitu. Karena memang ini Bang Chris ya, sorry ya, ini memang ditujukan kepada oten-oten penghujat aja sebenarnya. Kalau oten-oten yang masih mencari kebenaran kita tidak paksa kok, begitu. Oke. Saya nggak mau urus keyakinan orang. Kalau gitu saya turun ya. Ya baik. Memang dia nggak bisa diajak berdiskusi. Dia bisanya ngobrol santai aja. Yang Iya kan saya sudah bilang itu untuk penghujat aja itu. Ya, Bang Al ini yang di profil Bang Lor itu Bang Kris bilang adalah nilai rohani dari Tuhan. yang profilnya di Bang Lor itu kan selayapan namanya roti itu ya. Iya, Kris bilang katanya itu ya nilai ada. Jangan nilai macam-macam Bang Oreo ini pengkaji ini guru kita juga ini. Itu tai sapi untuk menebus dosa itu, untuk dimakan itu. Iya, Bang Lor bilang tadi kan waktu kami berdiskusi sama Bang Kris itu dia bilang itu adalah ada nilai-nilai rohani dari Tuhan. Waktu kami berdiskusi. Kenapa ya? Nggak mau dibahas ini. Gini aja bang, sambil menunggu nih bang, sambil menunggu oten-oten yang mau menghujat itu menaik, saya ingin kritisi dulu bang mengenai Bang Logika, tolong dengan Bang Hidayah, itu kok bisa dikatakan bahwa Nabi Daud itu menduri anaknya? Ada kan di situ emang ya, yang mengenai dua orang itu anaknya yang perempuan. Jadi sebelum bukan Daud bang, Lut. Lut. Mohon maaf, astagfirullah. Oke, Nabi Lut. Yang saya mau kritisi di sini, kok bisa itu diceritakan seperti itu, gitu loh. Maksudnya apa betul itu anak yang perempuan itu ingin meniduri bapaknya ketika sedang tidur? Itu gimana ya cara mau masuk di otak saya itu kayaknya sulit banget loh, kok bisa gitu loh. Sampai ada firman seperti itu gitu loh. Ini kan firman Tuhan. Ini gimana caranya untuk masuk ke logika saya? Itu sampai sekarang itu juga saya kurang sangat tidak setuju. Nabi Lut itu kan seorang nabi. Gimana ceritanya itu anak yang meniduri gitu loh. Sampai anak keturunannya itu sampai ada ke Yesus kan? Seperti itu kan? Yang anak keturunannya. Makanya baca kitab bang, baca Alkitab biar kau mengerti ceritanya. Jangan cuma mendengar-dengar begitu saja. Baca. Bang Bocah sebentar dong Bang Bocah. Ini Bocah ini Kristen ya. Bocah coba tanggapi ajaran cabul Islam atau Kristen, tapi by data ya, nggak boleh berasumsi. Ya kalau saya tidak pernah menemukan dalam Alkitab itu cabul itu diajarkan, saya tidak pernah menemukan itu. Tapi kalau cabul itu ya dilakukan manusia ya jelas ada. Tetapi kalau diajarkan itu tidak pernah saya menemukan bahwa cabul itu diajarkan, tidak ada. Jadi gini Bang Rola Runner. Jadi memang di gereja itu para gembala jarang menggunakan ayat-ayat yang tadi dijelaskan oleh Bang Pika gitu kan, karena
itu sangat berbahaya jika dikritisi oleh para jemaat. Tetapi berbeda dengan oten-oten yang ada di luar negeri. Makanya kenapa oten-oten di luar negeri itu banyak yang berpindah haluan menjadi seorang ateis, ya kan? Dikarenakan banyak persoalan-persoalan di dalam Biblenya itu yang memiliki kontradiksi, ya, kontradiksi dan kebebasan yang sangat bebas. Contoh yang menarik adalah, saya akan berikan buka literasi ya, sedikit ya. Contoh King James Version ya, King James Version. Mungkin Bang Alida tahu ya Bang ya, KJV ya Bang ya, Bang Alida ya, Bang Alida mungkin tahu ya bahwasanya King James Version itu ada atau Raja King ya, Raja King itu adalah seorang biseksual gitu kan, seorang biseksual. Jadi namanya biseksual itu apa namanya, dia bisa ke perempuan bisa, ke laki-laki bisa. Lalu muncullah namanya kitab namanya Queen James Version, ya kan, Ratu James. Jadi Ratu James Version yang sekarang kitabnya menjadi Bible untuk pelangi ya, kaum pelangi aja gitu, nggak usah saya kaum pelangi. Nah itu salah satunya Bang Roller ya, Bang Roller. Artinya memang waktu itu saya pernah diskusi dengan Romo Aldo, mengapa banyak terjadi hal-hal yang seperti ini. Ternyata para penulis Bible dulu karena memang tidak memiliki, zaman dulu tidak ada mesin cetak gitu kan, sehingga dia menggunakannya penulisnya pada malam hari. Akhirnya salinan-salinan tersebut tidak lagi terkutip dengan jelas, maka yang terjadi adalah human error, kata Romualdo. Nah makanya yang terjadi adalah banyak sekali kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lain gitu kan, pasal satu dengan pasal lain, atau ayat nama kitab satu dengan kitab yang lain, itu banyak kontradiksi, dan itu sudah disetujui oleh para pakar perjanjian baru dan perjanjian lama gitu Bang Rolando. Makanya Bible ini bukan sebagai kitab suci. Nah itu kalau kita bicara sejarah literaturnya gitu kan, nah, tentang kegerejaan. Nah gitu Bang Rolando tambahannya. Nah, terima kasih. Lanjut Bang Rola. Bang Irin, saya cuma ingin menambahkan literasi saja. Oke, ini tadi yang di atas yang hotel yang Bang Bocah ini dari Muslim Kristen tadi. Bukan Kak, tadi sudah bilang Dari Muslim. Kristen Bang. Oh, Kristen. Kristen ya. Oke, yang Kristen silakan naik lagi satu orang lagi ya. Kita berikan waktu. Ya, gimana Bang Bocah? Apakah bersedia menjadi narasumber dari Kristen? Iya, betul. Ya, kalau mengingat temanya ini kan memang kalau itu ya memang saya sudah 30 tahun membaca tentang Bible, tidak pernah saya baca bahwa cabul itu diajarkan. Ya memang ada kata-kata cabul, tapi bukan diajarkan. Tidak ada yang menandakan di dalam Alkitab bahwa kata-kata cabul itu diajarkan. Tetapi kata-kata cabul itu tercatat Bang, di sini bukan artinya diajarkan atau tidak, tetapi ayatnya yang kita rungkai. Pahami kalau bahasa Melayu. Kalau Anda seorang Melayu, di sini dibahas merungkai ayat, bukan menyelami ayat. Saya kasih contoh Anda nih, kasih tonton nih sama kamu nih. Galatia 5 nomor 19 sampai 21. Bahwa percabulan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan, berhala sihir, perseteruan. Tetapi tidak pernah diajarkan, tidak pernah satu pendeta pun saya dengar mengajarkan tentang percabulan itu. Tetapi para pendeta menjelaskan bahwa percabulan tugasnya adalah saling menunjukkan data dulu. Kenapa kamu pura-pura jadi bodoh ini? Data, dengarkan deh. Baru kita masuk ke tahap kedua. Saling apa? Saling membantah. Ini kita level pertama, tunjukkan data dulu. Jangan cuma bisanya dari Kristen cuma fitnah aja. Kalian selama ini mengatakan Islam itu ajaran cabul, tunjukkan satu data aja dulu yang menjadi gitu loh, yang menjadi dasar kita untuk lanjut ke tahap kedua. Kalau tahap pertama saja kalian tidak sanggup untuk menunjukkan data, bagaimana bisa kita masuk ke tahap kedua?
Jujur ya, kami umat Islam itu nggak mau bahas-bahas kayak gini. Ini terlalu kotor, terlalu jorok mulut kami yang suci ini. Kami dilarang mengucap kata-kata ini, tapi atas nama kebenaran terpaksa kami ucapkan. Malas sekali, najis sekali mulut mengucapkan ini. Serius kutanya samamu. Malas sekali. Siapa yang aku mengajarkan bahas- itu tentang cabul itu di Ya, Bible itu? kalau Paulus. saya, Paulus yang Makanya pelaku saya pertama mau itu. mengucapkan itu Mulut saya tidak sudah terlalu masalah. kotor mengucapkan kepada Islam. Yang saya permasalahkan itu ketika kata-kata Itu dari tamu kawan, itu dari tamu. Tetapi yang dibahas di sini merungkai ayat yang manakah sesungguhnya ajaran cabul. Holy Bible-mu yang dari Yunani itu, buku Koine itu ataupun Al-Qur'an. Itu bukan ada yang diajar atau tidak diajar, bukan itu yang dibahas. Jadi kalau Anda menjadi seorang yang Melayu, maka jadilah orang Melayu. Jangan kau mengaku kau orang putih padahal kau orangnya kulit hitam bolong. Memalukan itu. Kata-kata itu tidak pernah diajarkan. Tapi Diajarkan atau tidak itu dari tamu, tetapi di sini kita merungkai data. Yang jelas ada di dalam kitabmu. Itu dulu. Tahap pertamanya ada di dalam kitabmu. Ini kalian menjelekkan Islam nggak ada data. Gimana sih? Bahwa di dalam Alkitab itu banyak sekali Kami nggak mau tahu tentang itu. Nah udah kalau banyak, kenapa kau bilang itu dari Tuhan kalau udah banyak? Nah, Iya. tindakan Tuhan berfirman untuk menuliskan ayat-ayat cabul yang Tidak pernah diajarkan. Yang Bukan ada dijelaskan diajarkan, bahwa pada zaman itu astagfirullahaladzim. memang sejarah. Oke, jadi kamu mau yang diajarkan? Atau sejarah Bang Logika, itu coba dibaca Hakim-Hakim 1924, dia mau yang diajarkan nih. pada zaman itu terjadi ke seperti itu. Iya, iya, itu Zaman dari tamu karena kamu memang tidak pernah baca diajarkan Bible. sampai Jadi dengarkan sekarang. dulu, nanti kau bantah ayat ini ya. Hakim-Hakim 1924, kau bilang tidak pernah diajarkan kan? Itu dari Tacongor di gereja. Iya, saya tidak. Tetapi coba kalau menurut Saya Bible. tidak pernah mendengar. Tetapi ada anakku perempuan yang masih muda, bawalah dia keluar dan perbuatlah sesukamu. Coba dibaca. Hakim-Hakim 1924. Iya, terus Nggak ada di mana suaranya, di Logika. ayatnya di situ bahwa Ya. bahwa di situ Hidayah, diajarkan contoh ya. kepada manusia Contoh sekarang. ya bocah ya. Itu Contoh kan nih sejarah. ada contoh Itu sejarah dari yang sebuah berita dicatat. BBC. Dengarkan dulu bocah, dengarkan dulu. Utah Primary School ban Bible for vulgarity and violence. Jadi sekolah di Utah itu ngeban atau melarang Bible Berapa itu karena diakibatkan ada 1924 Hakim-Hakim 1924. ya karena Bible itu untuk orang-orang yang vulgar dan kekerasan. Jadi memang di sekolah-sekolah di Amerika itu dilarang Bible karena banyak sekali hal-hal pornografi dan kekerasan di dalam Bible. Nah ini contoh ya, saya nggak pakai asumsi ya. Kan contohnya, Lanjut Bang contohnya Bang Pikai. ya kan kita bisa. Ya kita tunggu Logika dulu, buka ayatnya. Oke, udah, Bang, udah. Oke, baca. Kasih kuat-kuat. Contohnya Oke, sekarang, saya bacakan ya. sekarang kita bisa lihat siapa yang melakukan sebenarnya. Ada anakku perempuan. Yang kita dengar dari berita. Kita dengar Oke, sabar sendiri. dulu, Pak. Kenyataannya Sabar sekarang dulu, Pak, Ini bocah. sudah mulai gila ini. itu. Udah Oke, mulai gila. dengarkan Bila dulu. sudah diantam sama ayat, beginilah Oten. Ada anakku. Masalahnya kayaknya Makanya dengar. Sabar dulu, Pak bocah. Dengarkan dulu aku membaca yang ini. lakukan itu adalah ustadz. Sudah Diam dulu, botol, dengarkan sudah dulu. bahlul, nekat lagi ngomongnya. Ada anakku, ya, ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Akan ku bawa mereka keluar, perkosalah mereka. Lakukanlah terhadap mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi janganlah kamu melakukan kekejian terhadap orang itu. Oke. Perkosalah mereka, betul nggak, Bang? Itu tulisannya ya. Betul. Jelaskan. Itu kan ajaran kan? Tidak, itu tidak pernah diajarkan, tapi itu sejarah yang tercatat dalam Alkitab bahwa pada zaman Memang karena di Bible, di gereja itu, bocah, manusia yang melakukan di mute ya itu. Logika. Saya mau kasih pencerahan sedikit. Kalau memang pernah dibacakan ayat porno di gereja, tidak perlu saya membaca Bible selama 4 tahun baru masuk Islam. Saya tidak pernah didengarkan di gereja. Dan dia yang hancur buah pelirnya, yang diputung buah kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Haleluya, inilah firman Tuhan. Itu pendeta konyol kalau begitu. Apa yang diajarkan kemudian?
Lah, Dibuka saja ini matanya orang kalau Kristen hari berangkat Minggu, udah Yesus pemahaman Tuhan ya, sendiri. jangan kau tanya ya. Yang penting Nah, Yesus ini Tuhan ya, jangan kau belajar, jangan baca Bible karena Anda nanti harus terjumpa ayat memikirkan porno seperti itu, maka gitu. Anda akan semakin tersesat. Bahkan Karena kalau kita Anda membaca lagi di memahami dalam berdasarkan pemahaman Anda, Amsal 7 nomor itu 16 akan sampai semakin tersesat. 19, marilah kita memuaskan birahi sampai ke pagi hari. Selamat kabur dan semoga kau jumpa Tuhannya Yesus. Gitu. Lah kabur lagi nih Oten, nggak Nah, tahan itu kayaknya. yang dibahas dari tadi bang. Kita cuma minta Al-Quran. Kan fitnah berarti selama ini kan nggak sanggup buktikan. Giliran orang buka room khusus untuk ngajak orang itu nggak ada yang berani nunjukkan sosok suci semua. Nanti coba temanya nggak ini, pasti hujat itu keluar dari mulutnya semua itu. Kan ini bang logika di gereja itu tidak pernah dijabatkan atau pencabulan tadi gitu kan, dikarenakan itu akan berbahaya bagi jemaatnya. Ternyata di Amerika sendiri sudah dilarang ya di sekolah-sekolah karena ternyata Bible itu banyak sekali hal-hal yang vulgar dan mengajarkan kekerasan gitu kan. Itu jelas contoh kayak yang dibacakan bang logika tadi, perkosalah berarti itu perintah untuk memperkosa, simple bahasanya kan. Itu adalah perintah yang wajib ditaati gitu kan. Nah jadi Oten belajar lagi lah literasi, jangan sampai doktrin imani saja dari para gereja, para pendeta, kasihlah Tuhan Allahmu gitu, itu terus yang diajarkan kan. Jangan lupa bayar perpuluhan, jangan lupa bayar kolekte gitu kan. Nah itu terus diajarkan gitu. Lanjut. Lagian pun kita di sini apa ya bang? Apa namanya? Kita di sini adilnya. Ya, maknanya kita memberi mereka peluang yang sama untuk menunjukkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menurut mereka itu vulgar. Kan cukup adil gitu loh. Bukannya kita nyerang-nyerang aja dari tadi. Lagian pun kita udah sepakat kok, nggak boleh bawa narasi. Cukup bacakan udah. Kalau setuju dimulai ini. Mana katanya tuh oten-oten tadi yang banyak mana? Kok pada kabur, nggak ada yang mau dengan tema ini? Lain kali makanya jangan bahas itu lagi kalau kalian nggak mau dibahas kayak gini. Kan Oten itu modalnya adalah hadis palsu yang pertama, yang kedua hadis yang sudah diedit